Selamat datang di Aksi Nyata. Perkenalkan, nama saya Fitria Ratnawati, SPDGR. Saya berasal dari SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren. Topik pembahasan kita kali ini adalah kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Aksi nyata saya lakukan ini adalah dengan menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka melalui YouTube, WhatsApp, Telegram, dan Instagram. Apa itu kurikulum? Pengertian kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bagaimana kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid dengan membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Apa fungsi kurikulum? Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah, yang pertama agar menjadi relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Kerangka dasar kurikulum merdeka. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum. Dan yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Perubahan kurikulum selama 16 tahun terakhir. Ada tahun 2004 yaitu kurikulum KBK, di tahun 2006 yaitu kurikulum KTSP, di tahun 2013 yaitu kurikulum 2013, di tahun 2017 yaitu kurikulum revisi dari tahun 2013, di tahun 2020 yaitu kurikulum merdeka hingga sekarang. Adaptasi kurikulum yaitu kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan, karena satuan pendidikan memahami benar-benar bagaimana kondisi ekosistem di mana peserta didik atau siswa dididik agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan terwujudnya pembelajaran yang bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidik atau disingkat dengan KOSP, yaitu kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan, kontekstual, dan perubahan satuan pendidik itu sendiri.
Komponen yang ada di KOSP yaitu yang pertama karakteristik satuan pendidikan, yang kedua visi misi dan tujuan sekolah, yang ketiga perencanaan pembelajaran mencakup ATP yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran, kemudian ada asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat ada pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan lokal, muatan kurikulum, bahasa bahan ajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dokumen KOSP merupakan dokumen yang dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan satuan pendidikan. Ada 5 prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Dan yang keempat, akuntabel, serta yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata saya. Semoga pemahaman yang saya berikan ini mampu melahirkan pemahaman-pemahaman baru yang bisa dikembangkan untuk mencapai pendidikan yang lebih maksimal, sehingga pendidikan kita menjadi lebih baik dari pendidikan yang kurikulum yang sebelumnya. Jangan lupa klik link umpan balik aksi nyata kurikulum merdeka di link berikut ini. Bye-bye!